Gubernur Sumatera Barat, Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT, MSc, MM IPM Asian Engineering untuk Rajo Pasisi Alam di tempat acara diseminasi informasi dan penjaringan masukan bagi rancangan Perda Sumbar tentang perhutanan sosial. Sumatera Barat. Hadirin disilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi yang mendukung dan memfasilitasi perhutanan sosial. Yang terhormat Wali Nagari, Ketua Karapatan Adat Nagari, dan Ketua Perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial serta seluruh undangan yang hadir yang berbahagia. Puji syukur kita ucapkan mempertahankan fungsinya,
merujuk kepada Panduan KHK nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial, disebutkan bahwa perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak atau hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau oleh masyarakat hukum adat sebagai pelaku bimbing saran atau masukan dan kritikan baik di dalam pada ini maupun dalam hal masukan-masukan muatan nanti di diskusi tematik di sesi kedua. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Maaf. Peraturan Menteri LHK nomor 9 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial merinci dimungkinkan pelimpahan kewenangan kepada gubernur apabila terdapat beberapa syarat. Ini tertuang dalam pasal 86. Pertama, provinsi yang bersangkutan telah memasukkan perhutanan sosial dalam RPJMD. Yang kedua, memiliki peraturan daerah tentang perhutanan sosial. Yang ketiga, memiliki anggaran pendapatan belanja daerah paling sedikit 35% dari total anggaran bidang kehutanan untuk perhutanan sosial. Sebagai subnasional, pemerintah Sumatera Barat berinisiasi untuk membantu Kementerian LHK dalam capaian 12,7 juta hektar untuk perhutanan di sosial di Indonesia. Bapak Ibu yang terhormati, berdasarkan hal tersebut ada inisiatif dari DPRD Provinsi Sumatera Barat untuk menyusun rancangan peraturan daerah tentang perhutanan sosial di Sumatera Barat. Berdasarkan hal tersebut, Pusat Studi Agraria dan Hukum Adat atau PADA Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Perkumpulan Tiba dan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melakukan perumusan dan penyusunan bersama dalam merancang naskah akademik dan draft peraturan daerah tentang perhutanan sosial. Tentulah perumusan dan perancangan hal ini membutuhkan masukan dari banyak pihak untuk memperkuat dan mempertajam perumusan naskah akademis dan draft rancangan perda peraturan daerah Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Adapun tujuan diseminasi, pertama, penyebarluasan informasi terkait dengan semangat dan materi muatan ranperda tentang perhutanan sosial kepada para pihak yang terkait. Yang kedua, bertujuan penjaminan masukan dan usulan dari peserta terhadap materi muatan rancangan perda tentang perhutanan sosial. Hasil yang diharapkan adalah diperolehnya pemahaman yang dan semangat serta masukan terhadap perda perhutanan sosial, serta menghasilkan rumusan masukan dan usulan peserta untuk memperkuat dan mempertajam materi muatan rapat. Waktu pelaksanaan Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 28-29 Oktober, tempat di The Grand Suite Hotel. Bentuk kegiatan adalah talk show dengan tema semangat dan muatan rancangan peraturan daerah perhutanan sosial, dua diskusi terfokus tematik dan pameran produk kelompok usaha perhutanan sosial. Peserta dari Kementerian KLHK, Kemendagri, dan Kemenkumham, kemudian PPD tingkat provinsi, Kepala Bapeda, Asisten 2 Kabupaten Kota, akademisi, lembaga swadaya masyarakat, perwakilan kelompok perhutanan sosial, wali nagari, dan kepala KPH. Penyelenggara adalah Dinas Kehutanan bersama Perkumpulan Kibar serta Pusat Studi Agraria dan Hukum Adat PADA Fakultas Hukum Unhas. Demikian kami sampaikan. Mohon kesediaan Bapak Wakil Gubernur memberikan arahan dan sekaligus membuka acara diseminasi informasi dan penjaringan masukan Raperda Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Demikian dapat kami laporkan. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan para undangan yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama
arahan Wakil Gubernur Sumatera Barat sekaligus membuka acara diseminasi secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Insinyur Audi Joinaldi, SPT MSc MM, IPM ASEAN Engineering, Datuk Rajo Pasisia Alam, kami silakan. Untuk panduan dalam bertindak. Harga spesial dibeli kepiting, ada ikan di sayap-sayap. Perda perhutanan sosial sangatlah penting agar hutan bisa dimanfaatkan oleh rakyat. Gak usah arahan ya Pak, kayak pantungnya terus ya. Di tanah datar ada hambatan, ada pariangan bersimpang empat. Rakyat sekitar bisa memanfaatkan hutan untuk kepentingan rakyat setempat. Terakhir. Dibeli besi tusuknya konde untuk memperingati hari Kartini. Saya apresiasi anggota DPRD telah menginisiasi perda ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Kami hormati Bapak Yozawardi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat beserta seluruh jajaran yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati perwakilan KLHK Pak Wahyudi Ardianto, ini hadir secara online langsung. Yang saya hormati perwakilan Kemendagri Ibu Dian Irawati, ini juga hadir secara online. Dari TP3PS Ibu Suwari Utama Dewi, yang kami hormati Kepala OPD Provinsi Sumatera Barat yang hadir untuk mewakili, yang kami hormati Asisten 2 Kepala Bapeda Kabupaten Kota Sumatera Barat yang hadir pada pagi hari ini, Kepala Balai Perhutanan Sosial dan Kementerian Lingkungan Wilayah 1 Medan hadir ya, Kepala UPT Kementerian Lingkungan Hidup Ibu Rahma, Bu Rahma pemilihan gue Pak Muhammad Rizal dari IBA LSM di Kehutanan Sumatera Barat ya. Ini kayaknya dananya banyak ya, dana dari luar negeri. Tapi nggak apa-apa, sama-sama membangun Sumatera Barat. Ibu dari Fakultas Hukum UNAN, Ibu siapa? Ibu Supriyati. Bapak-bapak wali nagari, Ketua KAM, Ketua Perwakilan Kelompok Perhutanan Sosial, kawan-kawan media, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita sama-sama bisa hadir dalam acara diseminasi nasional penguatan perencanaan dan kebijakan perhutanan sosial untuk kesejahteraan masyarakat. Salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Ibu hadirin kami hormati. Jadi saya ini alumni IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi fakultas saya ini fakultas peternakan. Nah, abang saya ini fakultasnya hutanan. Jadi dulu ini Dayus, waktu aku kuliah di IPB, kalau hewan ternak itu kan ayam dipelihara sebulan dipanen, ya kan dapat ini, ya kan. So nah, kami dengan Pak Kadis Kehutanan, dengan Pak Yozawardi memetakan apa-apa aja potensi kehutanan sosial yang bisa dilakukan masyarakat Sumatera Barat. Dan sejauh ini alhamdulillah sudah banyak yang kami gerakkan karena ini kita masukkan ke program unggulan. Ingat, PDRB-nya Sumatera Barat, GDP-nya, gross domestic product, pendapatan domestik rasio bruto 23%, hampir 23% dari sektor agriculture, termasuk dari kehutanan. Ini masih masuk nih. Karena perikanan juga masih masuk, nelayan masih masuk ke situ. Terus perkebunan masih masuk, peternakan masih masuk. Dari pertanian dalam artian luas. Artinya apa? Kemarin peningkatan NTP, nilai tukar petani itu juga pasti ada perannya dari kehutanan sosial, sedikit banyak pasti ada perannya. Karena masuk dalam program kita push perhutanan sosial dan Pak Kadis ini untuk lebih menggerakkan lagi ekonomi masyarakat. Apa aja yang harus kita masukkan? Banyak contoh-contohnya, nanti mungkin di teknis akan dibahas. Ya, mulai dari galau-galau, terus contohnya di Solo Rajo, akhirnya juga jadi apa? Ada yang glamping, ya. Jadi glamping, jadi pengolahan kopi, teh, dan sebagainya. Jadi potensi sangat. Kemarin saya sampai di telepon oleh salah satu alumni senior saya di 900 sekian negara itu berada di kawasan hutan.
Ya karena Sumatera Barat sendiri 55%-nya, 55%-nya ada hutan. Mentawai bahkan berapa? 80%-nya hutan. Dari 55% itu kalau saya nggak salah 36%-nya hutan itu. 30 berapa? 30 kawasan konservasi. Nah, memang pada akhirnya yang diperlukan adalah landasan hukum lagi supaya nggak salah gerak. Nanti niatnya baik, nggak berakhir baik. Padahal niatnya bukan memperjelas kota kabupaten dan hutan-hutannya itu di kota kabupaten Bapak Ibu sekalian. Kami tentunya mohon masukan. Nanti mohon masukan dari asisten 2, kalau Bapak dia, kabupaten kota atau wakil yang hadir, penggiat, praktisi, akademisi, LSM, masukan-masukannya Bu Rama untuk memperkuat tentunya peraturan ini ke depannya supaya jadi firm. Dan sekali lagi kami yakin ini bisa jadi contoh nih Pak Yos, contoh untuk provinsi lain yang punya banyak hutan, yang hutannya mulai berkurang. Kita alhamdulillah ini termasuk hutan yang cukup terjaga di Indonesia dibanding provinsi lain. Kalau kita lihat Kalimantan Timur, Selatan, kami sampaikan semoga pemikiran-pemikiran ini bisa berguna ke depannya dan menghasilkan sesuatu yang produktif dan tentunya untuk kebaikan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara diseminasi, informasi, dan penjaringan masukan rancangan peraturan daerah Sumatera Barat tentang perhutanan sosial secara resmi kami buka. Semoga akan 2,3 kawasan hutan, artinya 54,43%. Masih luas, sangat luas. Dan tutupan hutannya masih 62%. Nah, satu sisi, data dari Badan Pusat Statistik 2020 mengatakan 81,97% itu desa dan nagari itu berada di dalam di sekitar kawasan hutan. Artinya apa? Masyarakat di Sumatera Barat itu tekanan Nah, dari yang Bapak sampaikan itu kebutuhan apa yang kemudian kebutuhan mendasar gitu Pak? Yang kebutuhan mendasar apa yang kemudian di perhutanan sosial saat ini perlu dipenuhi gitu Pak? Agar kemudian yang Bapak sampaikan itu peningkatan ekonomi masyarakat itu bisa Ya. tercapai gitu. Yang pertama tentu akses legal ya. Oke. Masyarakat mungkin ada yang sudah terlanjur Mhm. berkebun, berladang di dalam kawasan hutan. Ya. Membuat kebun karet, kemudian kopi, jengkol, durian. Tapi di hutan lindung secara hukum itu masih ilegal. Tetapi kita tidak boleh langsung menangkap, menyengsarakan masyarakat karena itu adalah untuk kehidupannya. Seperti arahan Pak Wagub tadi jelas. Itu kita fasilitasi di dalam hak akses. Nah, ini untuk masyarakat perhutanan sosial. Yang kedua adalah setelah peroleh hak akses tentu dalam rangka meningkatkan pendapatan petani hutan atau masyarakat yang berada di sekitar hutan dan di dalam kawasan hutan, tentu mereka juga perlu sumber-sumber pendapatan baru. Dari mana? Ya. Dari hutan, dari wilayah kelola KPH. Dari wilayah kelola perhutanan sosial. Ada hasil hutan bukan kayu di sana, maka setelah peroleh persetujuan perhutanan sosial, mereka bisa memanen ya, memanfaatkan dan memasarkan. Dan persetujuan perhutanan sosial itu sebagai sekaligus izin. Contoh rotan ada di hutan sosial. Ya. Dia nggak perlu lagi izin baru, itu sudah menjadi izin baru. Ada madu, ada gaharu, ada sukun, durian, jengkol dan sebagainya. Kemudian juga ekowisata, jasa lingkungan. Nah, mereka bisa manfaatkan air misalnya kalau ada air, bikin air kemasan seperti ini bisa, boleh. Ada juga ekowisata, itu boleh. Jadi ini penting bagi kita mengisi dari hutan sosial itu yang penting bagi kita. Berarti memanfaatkan dari area-area kerja dari persetujuan izin perhutanan sosial ini Ya. penting ya berarti ya Pak. Ya. Nah, apakah kemudian dalam melakukan pengisian itu, apakah perlu berlakukan kolaboratif para pihak ini di sini Pak? Nah, seperti apa kemudian upaya-upaya yang pernah dilakukan oleh Dinas Kehutanan sendiri dalam membangun kolaborasi ini Ya. dengan para pihak Pak? Baik, jadi
perhutanan sosial ini sebetulnya bukan pekerjaan kehutanan saja. Betul. Kita melihat memang kawasannya itu tugas kehutanan ya, tetapi masyarakatnya itu berada di mana? Di kabupaten, berada di nagari, di desa. Ya, kolaborasinya bagaimana? Mungkin pemberdayaannya itu ada pada kabupaten dan nagari, desa. Nanti program-program UMKM misalnya ada kayak tadi ya, membuat keripik, membuat randang paku, sale pisang dari hasil hutan buah kayu, madu, gitu kan. Nah ini kan perlu juga sentuhan dari UMKM dan pemasaran kooperasi perindak. Seperti madu misalnya perlu distandarisasi, SNI misalnya. 22% kadar airnya. Kalau seandainya madu yang dihasilkan oleh KUPS, kelompok usaha perhutanan sosial itu masih 26%, tentu belum SNI. Nah inilah kita dari perindustrian dan perdagangan bagaimana alat bisa mengurangi kadar air. Jadi akademisi juga berkolaborasi juga dengan LSM ya, penting karena LSM punya sumber daya pendampingan dan sebagainya. Jadi kolaborasi penting bagi kita juga dengan UPT kementerian dan KL dan sebagainya. Dengan peternakan, pertanian, perikanan. Karena itu juga bisa melalui pemanfaatan kawasan. Di lokasi perhutanan sosial bisa ada agroforestry, pertanian dengan kehutanan. Jadi bisa ada tumpang sari, ada pohon-pohonan, lalu nanti ada jagung, ada cabai, hortikultur, bisa. Dengan peternakan silvopastur, bisa dibikin peternakan di lokasi perhutanan sosial. Kemudian perikanan, lubuk larangan, sungai-sungai mau diisi ikan boleh untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar hutan. Nah, jadi saya kira itu bentuk kolaborasi kita sehingga menjadi penting peraturan daerah ini dan kolaborasi yang akan dilakukan nanti. Berarti jika demikian Pak, jadi semangat Ranperda ini akan bisa menjadi solusi gitu ya Pak, dalam membangun kolaborasi para pihak ini nantinya. Iya, harapannya seperti itu. Jadi dengan adanya perda ini saya menganggap perda ini ada perda kolaborasi sinergi para pihak yang menjadi payung ya. Ya, jadi kemudian yang kedua juga seandainya Kementerian LHK atau Bu Menteri berkenan mendelegasikan persetujuan perhutanan sosial ini kepada Provinsi Sumatera Barat, kita akan berkontribusi optimal untuk capaian luas hutan sosial di Indonesia dan juga meningkatkan pendapatan petani hutan. Itu. Berarti ini semua tergantung kesiapan kita ya sebagai pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjawab peluang-peluang hukum ini. Gitu. Nah, terima kasih Pak Yos. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya kepada Pak Firman Hidayat. Pak, Ya. kita menyadari bahwa Sumatera Barat ini kaya, masih kental dan kuat dalam mempertahankan adat dan kebudayaannya, baik itu Minangkabau maupun Mentawai. Apakah adat dan kebudayaan ini sejalan dengan tujuan dari perhutanan sosial ini, Pak? Nah, gitu kira-kira pertanyaannya, Pak Firman. Oke, baik. Pertanyaannya menarik sekali, Bu Liza. Apakah perhutanan sosial sejalan dengan adat dan budaya di Minangkabau dan Maupun di Mentawai Mentawai. sendiri? Gitu, nak? Iya. Ya. 10 hari yang lalu itu viral harimau nampak di daerah Balingka. Ya, saya telepon karena saya anak Balingka, sampai Koto Pak. Saya tanya, memang ada harimau di situ? Dia jawab, ada tandanya. Dan tanda itu karena memakan 4 ekor anjing, Pak. Terjadi di Balingka, Kecamatan Koto, Kabupaten Agam. Itu kampung saya. Nah, waktu saya telusuri tentang harimau ini, rupanya keluar riwayatnya. Bahwa ini adalah Inya Panjago Balingka Joko Tutu, Pak. Ini Inya nan Manjago dari dulu turun-temurun yang menjago kawasan hutan antara Kototuo Jo Balingka. Sampai sekarang. Artinya apa?
bahwa dari dulu kita sudah mengenal adanya makhluk yang juga menjago rimbo itu. Dan itu terpelihara dengan baik. Terjaga dengan baik dan itu terawat. Jadi kondisi ini yang menyebabkan bahwa budaya di atau ada di Minangkabau tentang menjaga hutan itu ada di sektor satuannya ini ya. Dan di situ ada kita kenalkan rimbo larangan. Rimbo larangan. Jadi dua inisial ini menandakan bahwa sangat berhubungan dengan perhutanan sosial di mana di aspek lingkungannya. Karena perhutanan sosial itu 3 tujuannya. Yang pertama lingkungan hutan tetap terjaga, ekonomi berjalan, masyarakat, dan kemudian sosial budaya juga bergerak. Berarti Jadi ini positif sekali kemudian ini ya Pak. ya Perhutanan sosial ini kemudian diterapkan di Sumatera Barat berarti ya Pak. betul. Tidak Jadi kemudian menyalahi nilai-nilai budaya Minangkabau maupun kemudian kebudayaan lokal yang ada di Ya, Kepulauan Mentawai. di mana cerminan Balingka, saya mendikasikan semua daerah Minangkabau ada rimbo larangan itu. Aturan main di masyarakat adat. Ya, terima kasih Pak Firman. Nah selanjutnya ada ini Pak. Kan kita tahu ini Pak, ada kebijakan baru di tingkat nasional nih Pak, terkait volunteering. Apa kebijakan ini ada kaitannya tuh Pak dengan praktek perhutanan sosial? Karena bicara perubahan iklim itu kan ada di isu nasional itu ada soal volunteering gitu Pak. Nah bagaimana ini Pak menyingkapi ini Pak? Baik, ini yang jadi Ini agak- pembicaraan kita Pak sekarang sampai 2030. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini ditantang untuk net emisi karbon Pak. Sampai 2030. Sumatera Barat juga kebagian. Hubungannya dengan perhutanan sosial satu aspek di situ adalah konservasi. Konservasi. Jadi artinya memang salah satu untuk menekan emisi, satu adalah menanam. Kembali lagi, menanam. Dan alhamdulillah BPDAS juga sudah siap dengan 1 juta bibitnya untuk kita bagikan dalam rangka mendukung volunteering di kawasan perhutanan sosial. Jadi sudah sejalan sekali Bu, alhamdulillah. Berarti dengan adanya rancangan baru soal volunteering ini, perhutanan sosial ini menjadi apa ya Pak? Menjadi solusi gitu Ya, untuk bisa satu. menjaga kawasan hutan tetap terjaga, Ya. kemudian karbon yang diharapkan menjadi masukan juga bagi para pihak itu bisa Betul. tetap. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya ini seperti yang terakhir juga Pak untuk Bapak terkait ranperda ini Pak. Apakah ranperda yang saat ini disusun memberikan pengaturan yang berkaitan dengan adaptasi mitigasi perubahan iklim, gender maupun inklusi sosial gitu Pak? Karena kita tadi bicara soal volunteering berarti tidak lepas dari soal isu-isu perubahan iklim gitu. Ya. Dan dalam perubahan iklim pasti ada bicara adaptasi dan mitigasinya. Apakah di dalam ranperda ini juga sudah memuat hal tersebut? Ya, Dan jadi Bu, saya bagaimana sudah Bu? membaca ranperda kita ini. Ya. Alhamdulillah semuanya sudah terkait dengan apa yang kita bicarakan perubahan menekan emisi karbon tadi dan meningkatkan cadangan untuk menurunkan suhu targetnya itu. Dan sampai 2030, 8 tahun lagi target untuk itu dan kemudian muatan siapa pelakunya itu yang Bu sampaikan tadi, yaitu ada gender kita peran siapa di dalam berbuat apa untuk menekan daripada perubahan iklim ini. Dan ada inklusi juga ya, dan Inklusi kemudian sosial. disabilitas itu adalah mereka-mereka yang memang hadir di dalam memperkuat kegiatan di perhutanan sosial kita ini. Berarti akses dan kontrol kelompok rentan maupun perempuan ini diakomodir gitu ya Betul, Pak? betul, Bu. Dalam ranperda kita ini yang di dalam ranperda perhutanan sosial ini gitu. Ya, kira-kira. saya menghadirkan mahasiswa di berbagai tempat di perhutanan sosial ini dan mereka memberikan laporan bahwa peran perempuan juga banyak yang aktif di kegiatan KPS-nya itu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Pak Firman. Terakhir itu untuk Ibu Sofiarti, Bu. Nah, ini terkait peluang hukum itu, Bu. Dalam peraturan pemerintah tadi, dalam nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan, serta pada peraturan Menteri nomor 9 tahun 2021 tentang perhutanan sosial, terdapat kalimat begini, Bu. Pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial dapat dilimpahkan oleh Menteri kepada Gubernur. Nah, itu maksud pelimpahan dalam hal ini seperti apa begitu, Bu? Dalam kacamata hukum gitu ya, Bu? Ya, baik. Terima kasih Bu Riza atas pertanyaannya.
Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kita melihat ada kata pelimpahan, pelimpahan itu kan berarti ada penyerahan beberapa kewenangan itu dari pemerintahan atasan kepada pemerintahan bawahan. Nah, dalam hal ini terkait pelimpahan wewenang yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal ini provinsi itu berkaitan dalam hal pemberian persetujuan gitu, persetujuan dalam hal ini pengelolaan perhutanan sosial. Nah, kita bisa melihat pelimpahan ini itu ada di Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana kita tahu nih di dalam undang-undang ini sudah ada diatur berbagai urusan ya, ada urusan pemerintahan absolut, ada urusan konkuren. Nah, konkuren inilah yang kemudian urusan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi atau pemerintah provinsi. Nah, urusan pemerintahan ini terbagi dua lagi ya, ada urusan wajib dan urusan pilihan. Nah, terkait dengan kehutanan itu merupakan urusan pilihan. Nah, di lampiran Undang-Undang 23 2014 itu bisa kita lihat ada kalau berkaitan dengan perhutanan sosial ini kita bisa lihat ada dua item itu di lampiran itu yang memberikan pelimpahan wewenang dalam hal ini soal pengelolaan hutan, kemudian berkaitan dengan pemberdayaan, penyuluhan, pelatihan kepada masyarakat dalam pengelolaan perhutanan ini. Jadi sebenarnya semangat untuk bisa melimpahkan kewenangan ini kepada pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur itu bisa dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang 23 2014 tadi. Nah, sebenarnya semangatnya ini sudah bisa kita lihat ya di dalam Undang-Undang Kehutanan ya Pak ya, Undang-Undang 4199 itu di pasal 3 kalau saya nggak salah, maaf kalau salah ya Pak, bahwa tujuan perhutanan ini adalah untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam hal ini dengan memberikan pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, dalam pemberdayaan masyarakat ini yang bisa menyentuh langsung ke masyarakat tentu pemerintah daerahnya yang lebih tahu. Karena itu, karena ada regulasi tadi yang mengatakan bisa dilimpahkan, nah inilah yang bisa menjadi dasar, inilah yang kemudian kita ambil untuk bisa kemudian kita membuat peraturan berdasarkan Permen LHK 9 2021 itu untuk membuat regulasi di tingkat daerah. Gitu. Oh, begitu ya Ibu. Nah, terkait hal itu Bu, terkait soal pelimpahan tadi, apakah ada prasyarat gitu yang harus dipenuhi oleh pemerintah provinsi atau kepala daerah untuk menjawab pelimpahan ini Bu? Seperti apa gitu Bu persyaratannya? Baik, ini maksudnya pelimpahan pemberian persetujuan tadi ya tadi, Bu. kepada gubernur. Nah, ini di dalam Permen LHK itu kita sudah LHK nomor 9 2021 itu mengatakan bahwa Menteri bisa melimpahkan pemberian persetujuan pengelolaan perhutanan sosial ini kepada gubernur, tapi dengan persyaratan gitu ya, dalam kondisi tertentu. Kondisi tertentu ini kalau kita lihat di undang-undang itu dia harus mengacu ke semuanya. Ada tiga, jadi tidak boleh memilih. Jadi ketiganya harus mencakup. Yang pertama itu ya tentu sudah dibuat dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah, kemudian ada perda gitu ya, sudah dianggarkan juga 35% ya Pak, 35% anggaran kehutanan itu untuk pengelolaan perhutanan sosial, kemudian ya ada perda. Nah, makanya momen inilah ketentuan pasal 86 inilah yang bisa kita semangatnya kita ambil dari sini itu ya. Jadi makanya kita sekarang dalam tataran menyusun rancangan perda tentang pengelolaan perhutanan sosial. Jadi kalau rencana pembangunan jangka menengah daerah Sumatera Barat kan sudah memasukkan, kemudian anggarannya sudah ada ya Pak Kadis, dalam 35% itu tinggal perda. Nah, kalau ketiga ini udah include berarti kita sudah bisa lah persetujuan perizinan pengelolaan perhutanan sosial ini bisa dilimpahkan kepada gubernur. Baik Bu. Berarti dan perda ini yang disusun itu sudah memenuhi kriteria itu kira-kira ya Bu? Ya, seperti begitulah. Sudah memenuhi kriteria. Kalau ini udah final ya, makanya kita menunggu masukan gitu ya. Jadi kalau udah selesai dan perdanya, otomatis nanti kita sudah bisa langsung lah mandiri lah, otonomi lah gitu ya. Gubernur sudah bisa langsung memberikan izin, gitu, persetujuan gitu ya. Oke, terima kasih Bu Vivi. Nah, ini kembali ke Pak Yos Pak. Nah, semangat apa yang kemudian melatar belakangi Bapak begitu menjadi sebagai tim perumus gitu dalam merumuskan melahirkan gitu perda perhutanan sosial ini di Sumatera Barat. Iya, Ini jadi semangat nih Pak. iya, ini kan semangatnya sebetulnya semangat kolaborasi sinergi. Iya, jadi
apapun ya sekarang ini tidak bisa dikerjakan sendiri. Harus berkolaborasi dan bersinergi. Nah, jadi kalau masih main sendiri-sendiri nggak bisa sekarang. Jadi semangatnya seperti itu. Semangatnya semangat kolaborasi ya Pak untuk perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Terima kasih Pak. Nah Pak Dedet juga Pak, semangat kan ini tim perumus nih Pak. Nah semangat apa kemudian dari Bapak sendiri kemudian menjadi tim perumus dalam menyusun Raperda ini Pak? Ya, jadi saya sudah sampaikan ke Bu Liza ya, bahwa kita menjadikan perhutanan sosial itu sebagai labor alam. Oke, labor Jadi tempat kita praktek, tempat kita belajar, dan juga tempat kita memberi pengetahuan apa kita punya gitu. Makanya bersama-sama gitu. kolaborasi gitu ya Pak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bu. Nah ini pertanyaannya sama nih Pak untuk Pak Afras. Semangat apa gitu Pak yang Bapak bawa dalam melahirkan Raperda ini Pak? Saya yakin lah bahwa dengan perda kita nanti kalau sudah selesai ya, itu kita sudah sudah nyata berpihak kepada masyarakat Sumatera Barat dalam pengelolaan. Ya, tujuan kita memang masyarakat kita tidak bisa lagi dipisah-pisahkan. Nah ini peluang kita semangat ada bagaimana ya kayak berbuat baik lah ya. Ya. Kita arahkan ini semangatnya, makanya saya yakin ini mudah-mudahan Sumatera Barat betul-betul jadi rumah PS Indonesia itu. Ya, semoga ya Pak menjadi percontoh seperti yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi ya Pak, bahwa semoga kedepannya Sumatera Barat menjadi model contohan perhutanan sosial di Indonesia. Nah ini juga sama Bu ke Ibu. Nah semangat apa yang Ibu bawa sebagai tim perumus Raperda ini nih Bu? Ya, jadi semangatnya ini sebenarnya karena tujuan dari perhutanan sosial ini kan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar hutan. Tapi tidak itu saja sebetulnya. Yang paling penting itu bagaimana hutan ini tetap terjaga kelestariannya. Jadi tidak hanya ketika masyarakat diberikan akses legal untuk bisa mengelola hutan, tapi tetap harus memperhatikan bagaimana kelestarian hutan itu terjaga selamanya gitu ya. Karena kita tadi tahu ya bahwa hutan Sumatera Barat ini termasuk yang paling besar luas hutannya gitu. Nah, itu aja. Terima kasih Bapak dan Ibu narasumber. Nah, karena hari ini adalah Jumat, makanya kemudian talkshow ini dipersingkat gitu Pak. Nah, kita masuk kepada para penanggap kita yang sekarang sudah hadir di ruang Zoom. Ya ini Bapak dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yaitu Bapak Yudi. Kami mohon masukan nih Pak, bagaimana pandangan dari Bapak Wahyudi Adianto SSI ini terkait Ranperda Perhutanan Sosial yang sedang digodok gitu, yang disusun oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Silakan Pak untuk tanggapannya Pak Wahyudi. Bu, terima kasih Bu. Maaf. Ya Pak. Saya Rahman Bu. Kebetulan Pak Yudinya berhalangan. Oh ya. Barangkali kalau bisa kami diberi waktu untuk memberi tanggapan. Walaupun sekarang Jakarta udah mulai Jumatan juga nih dasar. Iya benar gitu Pak. Jadi begini Bu, mungkin dari kami. Sebetulnya Kepala Balai PSKL Sumatera Utara juga hadir. Barangkali nanti bisa nambahkan juga karena mereka Jumatnya agak lebih mundur. Nah, kalau balai yang ada di Aceh lebih lama lagi nih Jumatnya. Jadi pertama-tama Bapak Ibu terima kasih ya kepada yang terhormat Pak Kadis sebagai narasumber dan juga tim perumus Raperda Provinsi Sumatera Barat ini, juga dari praktisi LSM PS di Sumatera Barat ya Pak Abrazi, kemudian juga dari perguruan tinggi ini ada dari UNAN dan dari Muhammadiyah. Ya saya mohon maaf nggak bisa lengkap menyampaikan. Intinya kami apresiasi sekali terhadap telah tersusunnya draft Raperda Provinsi Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Ya kami apresiasi sekali. Nah, kami yakin dan percaya dan insya Allah ya dengan ada Raperda itu nanti ini sangat mendukung dan mempercepat lajunya progres perhutanan sosial yang seperti disampaikan oleh Pak Kadis tadi ya, bisa lebih cepat lagi
realisasi pemberi akses legalnya maupun pengembang usahanya. Nah, kami juga sebetulnya dengan Sumatera Barat ini apresiasi sekali terhadap progresnya juga gitu. Belum ada perda aja udah maju ini Sumatera Barat. Nah, kita kan sering dengar bahwa Sumatera Barat ini adalah rumahnya perhutanan sosial, rumah besarnya barangkali. Kalau gedungnya ada di Manggala barangkali ya. Jadi itu intinya kami mendukung sekali, apresiasi sekali dan terima kasih sekali ya terhadap telah disusunnya draft Raperda perhutanan sosial oleh Provinsi Sumatera Barat. Ini tidak lepas dari inisiasi DPRD saya lihat ini, kemudian ini juga inisiatif DPRD, Pak. iya dengan Dinas Kehutanan Provinsi juga. Jadi intinya saya jempol banyak tangan lah gitu ya untuk hal ini. Nah, kemudian karena waktu juga saya nggak bisa ini lagi. Barangkali begini Pak, di latar belakang itu ya. Oh ya, regulasinya kita tahu ya, perhutanan sosialnya alhamdulillah dengan Undang-Undang 11 sudah masuk di undang-undang. Sebelumnya kami cukup bermain di P83 itu hanya permen Menteri LHK. Kemudian di PP 23 juga menyebut itu, turunan dari PP 23 ada P9 tadi, Permen LHK nomor 9 tentang persetujuan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, kami mau menyampaikan intinya dari itu, kita juga sedang menyusun Pak, telah menyusun juga itu dalam sekarang tahapannya dalam harmonisasi di Kumham ya, terkait tentang rancangan peraturan presiden tentang perencanaan terpadu percepatan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, ini mudah-mudahan nanti inline dengan perda yang telah disusun ini. Kami belum baca secara cermat, belum lengkap raperda ini. Ya, mudah-mudahan ini sudah inline dengan raperpres tersebut. Ini mudah-mudahan dalam waktu Semoga dekat. tidak ada pertentangan gitu ya Pak dengan Ya, mudah-mudahan nggak itu. Ya, disusun. kita harapkan gitu. Dan itu nuansanya hampir sama dengan raperda ini. Kita percepatan untuk pengelolaan perhutanan sosial. Nah, itu dari hulu sampai dengan hilir sampai pendampingan ada tiga core besar di situ, yaitu percepatan distribusi akses legalnya, kemudian percepatan pengembang usahanya, kemudian juga bagaimana percepatan pendampingan, mengoptimalkan pendamping-pendamping yang ada. Jadi ini tolong diperhatikan juga dalam raperda ini supaya itu, saya kira ini draftnya juga udah banyak beredar gitu ya. Terakhir posisinya sampai dengan rapat pada hari ini, talkshow hari ini katanya masih menunggu harmonisasi Kumham. Nah, kemudian juga ada juga instruksi dari Depdagri, Menteri Dalam Negeri, untuk membantu percepatan perhutanan sosial di daerah-daerah kepada semua gubernur, bupati dan wali kota. Nah, kecuali gubernur DKI, memang DKI-nya nggak ada hutannya barangkali. Jadi itu tolong dianukan ya. Kemudian terkait dengan ini, mungkin sebetulnya kalau ada waktu banyak perlu diskusi lebih lanjut sebetulnya. Ini kan di latar belakang saya baca itu concernnya itu di hutan lindung. Kemudian di situ cerita masalah hutan nagari atau hutan desa dengan HKM. Bahwa sesungguhnya ya di situ HKM dengan hutan nagari atau hutan desa itu dimungkinkan juga fungsi hutannya hutan produksi, mungkin perlu ditambah di latar belakang itu gitu. Walaupun hutan produksi seperti Pak Garis sampaikan tadi tidak terlalu besar jumlahnya. Nah, itu tolong ini. Nah, kemudian juga secara ringkas mungkin barangkali agak loncat-loncat ya, seingat saya yang penting. Di situ kan cerita masalah HD hutan nagari atau mungkin HKM, tapi pada pasal-pasal berikut saya lihat cerita juga tentang HTR dan kemitraan. Ya, memang sebagaimana kita ketahui ada 5 skema dari perhutanan sosial, ada hutan adat, juga ada kemitraan kehutanan, ada hutan desa dan hutan kemasyarakatan. Nah, apakah perda ini sebetulnya itu kita itu mau menyusun yang nantinya akan diterbitkan oleh gubernur aja, misalkan pendelegasiannya dilimpahkan ke gubernur, apa itu yang mau kita apa istilahnya mau kita payungi dengan raperda ini. Nah, kalau menurut saya alangkah sangat kecil sekali skopnya menurut saya kalau hanya itu gitu ya. Akan ada juga nanti yang tidak delegasikan itu kan ada hutan tanaman rakyat, ada kemitraan kehutanan atau hutan adat. Nah, menurut saya kan izin-izin itu atau mungkin persetujuan itu ya, penetapan untuk hutan adat itu tentunya
pada saat Raperda ini tanda tangan, Perda ini ditandatangani, ini juga sangat membantu, bisa juga memfasilitasi, menginisiasi yang itu. Harusnya begitu menurut saya gitu. Ya, apalagi pendelegasiannya belum ada gitu. Masa kita harus diam? Terkait dengan itu, ya di Raperpres itu, Pak, kita itu ada lampirannya rencana aksi. Itu ada kewajiban masing-masing kalau kita kementerian, lembaga, dan juga daerah. Itu berbagai pihak seperti Pak Kadis sampaikan tadi, kita prinsipnya tidak bisa memajukan perhutanan sosial ini tanpa berkolaborasi. Kerjasama bersama-sama nggak mungkin. Tadi Pak Kadis sudah bagus menyampaikan, tidak mungkin bahwa perhutanan sosial ini hanya mengandalkan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau juga di daerah hanya Dinas Kehutanan. Kita maunya itu semua pihak, semua OPD di daerah, baik itu di provinsi, kabupaten, bersinergi untuk memaju, mendorong bahwa perhutanan sosial ini biar lebih larinya lebih kencang lagi. Itu perlu kita anukan gitu. Kemudian nanti, nih loncat-loncat juga saya ingat lagi. Di situ kalau hutan desa, kita sekarang di MP9 itu kita bedakan antara penerima manfaat langsung dan tidak langsung. Pemanfaatan langsung itu harus kita data, kita inventarisir by name, by address. Di situ kelihatannya belum sekilas ya. Kalau mungkin belum lihat itu mohon maaf itu. Tapi di situ belum. Sekarang beda sekali hutan desa di P83 kemarin dengan P9, kita sudah membedakan mereka yang penerima manfaat langsung itu kita SK-kan di lampiran SK. Kemudian penerima tidak langsungnya adalah semua masyarakat desa atau nagari itu. Jadi itu yang perlu kami sampaikan pada tanggapan ini. Mungkin yang lain-lain saya kira sebetulnya banyak hal yang ini nanti kami coba diskusikan lagi intern PSKL, barangkali ada masukan kita sampaikan. Tapi menurut saya sekilas saya tadi dapat draft dari Raperda itu yang menurut saya perlu kita anukan lagi ya. Intinya itu tadi seperti kami mendukung sekali Raperda ini bisa disahkan jadi Perda Provinsi Sumatera Barat dalam rangka itu tadi percepatan, kemudian juga kolaborasinya lebih mengikat. Untuk itu menurut saya di Raperda itu juga ada semacam penugasan atau mandat dari pemerintah daerah ke masing-masing OPD untuk berkolaborasi untuk fokus atau untuk pengembangan atau percepatan perhutanan sosial baik itu dari hulu sampai hilir. Saya kira itu Bu moderator ya, mohon maaf. Iya. Terima kasih. Saya mungkin nggak bisa panjang-panjang atas gitu. masukannya ini Pak. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas masukannya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Mungkin sesi penanggap ini kita lanjutkan, bisa kita lanjutkan ya Pak dan Ibu penanggap sesudah sholat Jumat. Karena sekarang di Padang sudah memasuki waktu untuk sholat Jumat. Jadi bersedia ya kan Bapak? Saya kalau sholat Jumat saya nggak bisa Mbak, karena saya narsum. Bisa nggak saya sekarang 5 menit? Karena saya narsum tempat lain. Oke, dari Mbak, dari Kemendagri ya Bu? Enggak, saya Suwari Utami Dewi, TP3 PS. Oh dari Mbak Utami. Oke Mbak, ini boleh singkat ya, saja ya Mbak Tami. Agar kita bisa. Iya, oke Mbak Tami. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian, Pak Wagub, kalau masih ada, Uda Kadis, Pak Afras dan kawan-kawan sekalian, kawan-kawan Kibar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya singkat saja, saya hanya karena waktu tidak banyak ya, saya hanya memberikan poin-poin atau prinsip-prinsip apa sih yang kira-kira bisa dimasukkan ke Raperda tersebut. Yang pertama itu, bentar saya lihat yang catatan saya. Nah, yang pertama itu tentu saja perlu dilihat apakah gitu ya perda yang nanti akan yang sedang dirancang ini sesuai dengan visi dan misi. Kalau tadi saya mencuri dengar Pak Wagub dan juga Uda Kadis gitu ya. Ada fakta di sini misalnya 80% ternyata desa dan nagari ada di kawasan hutan. Kemudian ada sekitar data 50% sekian gitu ya. Kawasan hutan ini
prosentase dari luas kawasan hutan itu yang ada di Sumatera Barat. Jadi ini menggambarkan sangat signifikan. Kemudian juga beberapa hal juga yang harus kita gambarkan di sini bahwa praktek perhutanan sosial gitu ada bentuk-bentuk yang memang sudah lama ada dikelola secara turun-temurun, secara nagari. Bagaimana nagari di situ punya fungsi lama, punya keterikatan, ketergantungan, kedekatan lama dengan hutan. Nah itu juga paling tidak perlu tergambar di situ. Kemudian juga ada berbagai bentuk ketergantungan dan berbagai bentuk pengelolaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat di Sumatera Barat terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Jadi ini kemudian bisa menjadi justifikasi bahwa betul gitu ya, kawasan hutan di Sumatera Barat itu sesuatu yang memang sangat penting fakta. Jadi ada yang itu tolong dimasukkan. Kemudian ada beberapa prinsip yang menurut saya sebaiknya ada dan terlihat di situ. Jadi mohon maaf kalau memang sudah ada di situ, tapi saya ulangi. Ya. Yang pertama itu tadi ada prinsip PROPUR, pengentasan kemiskinan dan berbasis pengembangan daerah. Jadi kita misalnya bisa masuk di sini melihat perhutanan sosial itu sebagai jalan masuk pengentasan kemiskinan, perhutanan sosial itu jalan masuk untuk peningkatan kesejahteraan dan pengembangan daerah. Nah, jangan lupa juga beberapa prinsip penting lainnya seperti gitu ya dalam proses baik nanti proses pra persetujuan maupun pasca maupun nanti exit strategi ada beberapa prinsip penting seperti padia tapa. Padia tapa itu pasti bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah tahu bagaimana kemudian suara masyarakat, kebutuhan masyarakat itulah yang penting. Bukan karena keinginan LSM, keinginan kita semua bukan gitu, tapi bagaimana kemudian mereka secara sadar penuh mereka memahami bahwa itu penting dan mereka memutuskan untuk untuk mengejar, mengamankan, mengelola perhutanan sosial. Kemudian ada prinsip yang penting juga menurut saya itu gender penting, tapi bukan hanya gender, tapi ada GETSI kalau sekarang ya, ada gender, ada kepentingan kelompok-kelompok marginal, kepentingan misalnya kaum muda gitu ya, atau yang sudah sepuh. Saya misalnya ketemu tuh seringkali kalau dalam pengelolaan hutan saya ketemu di satu tempat, akses yang dekat itu untuk yang muda-muda pas dipetakan, sementara janda-janda jauh betul gitu. Atau misalnya karena kebetulan di satu tempat itu lebih banyak satu kelompok mayoritas agama, maka meminggirkan yang lain. Atau misalnya suku terbanyak, kemudian kebetulan di situ ada masyarakat lokal yang sudah lama juga di situ puluhan tahun menjadi tidak tercover atau tidak terwadahi. Jadi prinsip GESI ini bukan hanya soal melihat bahwa gender itu penting, tapi juga di situ ada kelompok-kelompok marginal, gitu, unsur-unsur lain. Kalau bisa sih memang berbasis nagari tadi ya, jadi kan nanti masing-masing akan ada variasinya. Kemudian juga prinsip keberlanjutan dan keseimbangan. Ini mungkin nanti ada kaitannya bahwa perhutanan sosial itu kan punya prinsip pilar. Pilar bukan hanya ekonomi tapi juga ekologi dan sosial. Jadi misalnya kalau ternyata terlalu dikejar menjadi industri gitu, kita juga perlu lihat nih ekologinya gimana gitu. Nanti masyarakatnya malah semakin guyup atau tidak, apakah nanti adat atau nagari terganggu karena ini. Jadi prinsip keberlanjutan dan keseimbangan itu juga memperhatikan keseimbangan ekologi, sosial, dan ekonomi. Prinsip keberlanjutan ini juga nanti ada kaitannya misalnya exit strategi sesudah kemudian pasca persetujuan di situ gitu. Apakah ada dalam waktu tertentu sesudah pendampingan satu kelompok itu kita anggap sudah mentas itu sudah mandiri kapan? Jadi tidak bisa misalnya pendampingan berkelanjutan terus-menerus. Itu nggak sukses kalau menurut saya ya. Apakah kemudian nanti kita akan hantarkan mereka untuk didukung oleh para pihak lain atau masuk program lain atau misalnya masuk ke skema IAD, Integrated Area Development. Nah itu juga kalau bisa ada tergambarkan juga di perda itu. Jadi secara garis besar misalnya soal dukungan yang nyata gitu ya, memang tadi harus dipikirkan dari pra-izin, pra-persetujuan, prosesnya, kemudian pasca persetujuan. Dalam bentuk apa saja itu misalnya kita bisa gambarkan di situ. Pra-izin misalnya apa saja yang penting sih? Apakah misalnya waktu pra-persetujuan itu perlu juga kita lihat bagaimana kedekatan masyarakat, bagaimana kapasitas dalam soal pemahaman penggunaan kawasan hutan, bagaimana kemudian kemampuan adat, kemampuan masyarakat untuk misalnya mengajukan persetujuan gitu ya. Bagaimana kemudian sejak semula itu
dukungan-dukungan para pihak itu sudah terlihat pada saat sebelum persetujuan itu. Jadi itu kalau bisa kan itu kan sifatnya beda-beda ya, dan itu kalau bisa digambarkan juga ada gitu. Kemudian di pasca persetujuan. Nah, ini inti dari perhutanan sosial itu justru pasca, karena pada saat dia dapat SK pengelolaan perhutanan sosial itu semacam dapat kunci untuk membuka rumah perhutanan sosial. Pada saat kemudian dapat kunci, rumah itu dibuka, marilah kemudian kita desain, kita kelola. Karena itu esensinya itu justru di pasca persetujuan. Kita lihat nih rencana kelolanya apa? Apakah kemudian masyarakat punya kapasitas untuk itu? Apakah misalnya ternyata rencana kelolanya kok terlalu berat gitu ya? Kok terlalu berat misalnya hanya untuk ekonomi? Nanti bagaimana soal ekologinya gitu? Soal bagaimana untuk menjaga supaya tidak banjir, tidak longsor, bagaimana supaya menjaga supaya tidak ada yang mencuri dan segala macam ya. Bagaimana kemudian masyarakat dengan adanya perhutanan sosial ini justru semakin rukun, justru kemudian mereka semakin guyup bergotong royong. Jadi ada rencana kelola ini kan ada nanti di situ ada kelola kelembagaan, ada kelola kawasan dan kelola ekonomi. Dan di situ memang harus sesuai dengan apa yang ada dan khas di lokal. Jadi kita nggak bisa misalnya bilang Nagari 1 bisa kebetulan karena aku udah di beberapa tempat di situ ya sama dengan Nagari yang lain, karena yang bersebelahan aja tuh mereka beda gitu. Jadi pengakuan bagaimana kelola yang mana yang dititik beratkan juga itu harus bisa terlihat di Perda dengan tetap melihat apa yang menjadi kekhasan di situ. Kemudian juga hal-hal yang penting ya dalam rangka mengisi rumah perhutanan sosial ini, Mbak semenit lagi. Kapasitas, iya Mbak semenit lagi, kapasitas pendampingan ini penting sekali karena kalau tidak pendampingan pasti babak belur, itu juga kalau bisa dimasukkan. Kemudian kerja para pihak, jadi kerja para pihak ini lintas OPD itu tergambarkan. Misalnya Pokja itu apakah cukup hanya Pokja tingkat provinsi? Sementara misalnya di beberapa tempat di Sulsel tuh saya lihat, mereka sampai Pokjanya sampai kabupaten. Nah, apakah itu juga perlu dalam konteks Sumatera Barat? Kemudian juga yang terakhir adalah kebijakan yang mendukung tidak hanya Perda, nanti misalnya ada tuh kebijakan yang harus juga itu ada. Kemudian penganggaran, yang terakhir adalah soal keberlanjutan. Apakah mau dimasukkan nanti dalam konteksnya ada IAD atau bentuk-bentuk exit strategi atau program lanjutan lainnya. Itu kira-kira Mbak, mohon maaf kalau menyita waktu. Terima kasih kawan-kawan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Tami atas masukannya. Semoga ini bisa kemudian memperkuat dan mempertajam Ranperda Perhutanan Sosial yang sedang disusun oleh Sumatera Barat. Mungkin untuk sesi ini kita cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu, dan mungkin akan kita lanjutkan di sesudah sholat Jumat karena waktu Jumat sudah masuk. Dan kita tutup ini dulu, nanti akan ada tanya jawab sesudah ini Bapak dan Ibu. Oke. Ya Ibu Kemendagri, Ibu dari Bu Diah masih bersedia kan Bu? Untuk tim perumus yang saat ini hadir adalah Pak Faridil Afrasi dan Pak Kadis Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat melalui Zoom karena beliau masih ada tugas lainnya, dan Pak Firman Hidayat. Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, kita mulai sesi talkshow kita kembali setelah kita istirahat, sholat dan makan. Dan tadi di awal sudah dihantarkan oleh para narasumber terkait bagaimana proses mendorong Ranperda Perhutanan Sosial di Sumatera Barat, bagaimana dinamika yang terjadi dalam perhutanan sosial dan masukan dari beberapa pihak. Dan hari ini kita akan meminta tanggapan dari perwakilan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Ibu Diah Sahirawati SIMMA. Apakah Ibu sudah hadir, Bu? Sudah hadir, Mbak. Sudah hadir. Terima kasih, Bu. Apakah suara saya terdengar ya? Bagaimana kemudian Kemendagri melihat Ranperda Perhutanan Sosial yang sedang disusun oleh Sumatera Barat ini? Silakan Ibu, waktu dan tempatnya dipersilahkan.
Baik, terima kasih Ibu Moderator. Pada prinsipnya kami mengapresiasi terhadap akan disusun ya perda terkait perhutanan sosial di Provinsi Sumatera Barat ini. Tadi pagi sudah kami dengarkan juga beberapa masukan dari KLHK ya, ada 2 masukan. Nah, mungkin kami melengkapi saja, Ibu ya. Nah, terkait dengan hal ini mungkin hal yang perlu ya menjadi catatan. Yang pertama bahwa tadi juga sudah dijelaskan bahwa di pusat ini sedang menyusun rancangan Perpres tentang percepatan perhutanan sosial. Nah, kami mungkin ya ada baiknya bahwa agak dilihat ya, walaupun ini masih dalam proses penyusunan juga ya di pusat ya, akan harmonisasi, tetapi mungkin perlu dilihat juga ya, dicek kembali atau diintip-intip begitu ya Bapak Ibu di Sumatera Barat seperti apa sehingga saling mendukung begitu. Jadi antara Perpres itu dengan Perpres dengan Perda ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan rancangan Perda ini mungkin ada masukan ya, mungkin bisa dicatat atau bagaimana ya, yang menimbang ya, di menimbang itu kan ada terkait dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Nah, kalau di apa ya, perhutanan sosial ini kan mungkin kalau di Perpres itu 2030 ya nantinya ya pada akhir, kalau di lampirannya itu sudah tergambarkan bagaimana tahun sekarang sampai tahun 2030. Nah, mungkin kalau ini kan Perda ya, jadi apakah tidak di menimbangnya ini perlu tahun tidak untuk RPJMD-nya ini, karena nanti ini kan berlangsung lama juga nanti, atau nanti ada revisi ya. Jadi ini mungkin perlu menjadi catatan juga terkait dengan periodisasi RPJMD-nya, karena kan mungkin masih berlangsung terus walaupun nanti mungkin RPJMD-nya yang tahun 2026 sudah selesai, tetapi kan karena target di Perpres itu sampai 2030, jadi ini mungkin menjadi catatan juga. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan pelaporan ya. Pelaporan ini kami cek memang di rancangan Perdanya ini sudah ada, tetapi mungkin di sini Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri dan Bupati Wali Kota. Nah, ini mungkin kalau secara teknis mungkin menteri dalam hal ini Menteri KLHK ya, Menteri LHK. Nah, kami mungkin ke Menteri Dalam Negeri ini kan Binwas Umum ya, mungkin kami perlu juga bukan dilaporin, tapi secara umum mungkin ya, bentuknya itu seperti apa, atau kami juga ditembusi begitu ya. Karena kami di surat edaran kami itu, yang Menteri Dalam Negeri yang surat edaran pada November 2020 juga kami sudah menghimbau ya ke daerah, walaupun melalui surat edaran, tetapi kepada gubernur itu secara berkala memang harus melaporkan ya minimal 6 bulan sekali. Nah, itu mungkin juga bisa menjadi catatan ya terkait dengan pelaporan ini. Kemudian juga yang keempat ini terkait dengan lintas urusan. Nah, memang perhutanan sosial ini karena memang kewenangannya hutan ya, urusan kehutanan ya, tetapi ini kan kalau perhutanan sosial sudah terkait dengan tema pemberdayaan masyarakat, sehingga perlu ditekankan di sini bahwa di dalam Perda ini bahwa lintas urusannya itu seperti apa. Nah, proses di lintas urusan ini mungkin apakah perlu ditekankan ya di sini. Saya juga nggak tahu bagaimana nanti mekanisme penulisannya atau ditambahkan pasal atau bagaimana, karena agar berjalan dengan baik itu sebetulnya dari proses forum perangkat daerah itu. Jadi lokus yang sama di mana mestinya kan setiap perencanaan sudah ada
lokasi PS-nya itu di mana saja sudah direncanakan ya, tentunya sesuai dengan PIAPS ya. Nah itu mungkin perlu didorong pada saat forum perangkat daerah sebelum Provinsi Sumatera Barat itu menyusun ya RKPD ya, jadi melalui forum-forum perangkat daerah itu harus ditekankan juga hal tersebut. Jadi agar lintas urusannya ini berjalan dengan baik. Jadi itu mungkin hal yang penting ya. Kalau secara umum kami sudah ini ya membaca sepintas-sepintas ini sudah sesuai dengan regulasi ya 23 dan Permen LHK 9 ya. Tapi catatan 4 hal tersebut mungkin menjadi masukan ya. Kemudian selain itu yang kelima adalah redaksional ya, mungkin Bapak Ibu ya. Di sini mungkin perlu dicek kembali karena kami ya secara cepat membaca secara cepat masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya sedikit-sedikit ya redaksional. Contoh misalnya di definisi ya di pasal di awal itu pasal 1 ya di definisi gubernur adalah gubernur Provinsi Sumatera Barat. Mungkin gubernur adalah gubernur Sumatera Barat begitu. Jadi mungkin dicek kembali secara redaksionalnya. Mungkin itu 5 hal dulu. Terima kasih Ibu Moderator. Terima kasih Bu Dia atas masukannya, penanggapnya. Selanjutnya ini ada penanggap ketiga dari Kepala Biro Hukum Pemprov Sumatera Barat, Ibu Wir. Apakah Ibu sudah hadir Bu di Zoom? Ya sudah Bu Liza. Oke. Silakan Ibu tanggapannya Bu terhadap ranperda yang sedang disusun oleh tim perumus ini Bu. Oke. Silakan Ibu. Oke, terima kasih Ibu Moderator. Yang kami hormati Bapak dan Ibu peserta rapat yang baik hadir secara Zoom maupun yang hadir di tempat acara terkait dengan ranperda tentang pengolahan perhutanan sosial. Kami memang belum membaca secara detail terkait dengan ranperda ini, namun kami akan menanggapi secara umum saja dari segi pembentukan peraturan perundang-undangannya. Yang pertama tentunya dalam penyusunan rancangan peraturan daerah tentu kita perlu memperhatikan dasar pembentukan peraturan perundang-undangan itu sendiri. Bahwa secara hierarki peraturan perundangan bahwa peraturan daerah merupakan peraturan perundangan yang secara hierarki dia adalah peraturan perundangan yang paling rendah di bawah peraturan pemerintah, di bawah undang-undang, peraturan pemerintah, dan posisinya sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa itu adalah produk hukum daerah yang bersifat pengaturan yang posisinya itu paling rendah. Kemudian sesuai dengan pasal 23 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 bahwa peraturan daerah dibentuk untuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Nah, materi muatan Perda adalah selain penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, juga untuk penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kemudian selain materi muatan tersebut, peraturan daerah juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari segi pembentukan peraturan perundangan terkait dengan pengolahan perhutanan sosial, sudah ditetapkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 yang mengatur tentang perhutanan sosial ini dari pasal 203, kalau tidak salah itu dari pasal 203 sampai dengan pasal 247 kalau nggak salah. Kemudian terkait dengan pengolahan perhutanan sosial ini juga diamanatkan
diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri dan sudah ditetapkan peraturan LHK nomor 9 tahun 2021 yang kami juga mengatur secara rinci terhadap terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Nah, ketika kita akan membuat peraturan daerah sebagai produk hukum di tingkat Provinsi Sumatera Barat, tentunya kita harus memperhatikan kewenangan pemerintah provinsi terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial tersebut. Ketika ini tentu perlu kita lakukan inventarisasi terkait dengan kewenangan gubernur, kewenangan provinsi, dan kewenangan gubernur yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, tentunya peraturan daerah provinsi tidak dapat mengatur yang bukan menjadi kewenangan provinsi atau kewenangan gubernur. Artinya peraturan daerah provinsi tidak dapat mengatur yang menjadi kewenangan pemerintah pusat ataupun yang menjadi kewenangan kabupaten kota. Nah, untuk itu kami sarankan tentu materi muatan perlu memperhatikan kewenangan-kewenangan yang menjadi kewenangan gubernur di situ. Nah, itu tentu dilakukan dengan menginventarisir semua pengaturan-pengaturan yang dapat diatur dalam peraturan daerah dengan berdasarkan peraturan perundangan yang lebih tinggi tersebut. Kemudian juga kami lihat juga ada beberapa pendelegasian yang diamanatkan atau pendelegasian dari pemerintah pusat kepada pemerintah gubernur. Nah, itu tentu juga perlu juga memperhatikan ketentuan-ketentuan terkait dengan hal tersebut. Kemudian terkait dengan peraturan pelaksanaan lainnya seperti disampaikan tadi bahwa ada Perpres yang sedang disusun. Nah, tentu saja suatu rancangan belum dapat kita jadikan pedoman. Namun demikian seperti disampaikan tadi oleh Ibu sebelumnya mungkin bisa kita intip-intip, namun itu belum bisa jadi pedoman sampai dia ditandatangani peraturan tersebut. Kemudian di samping itu perlu juga dilakukan pengharmonisasian dengan peraturan perundangan terkait lainnya menurut kami. Karena disampaikan tadi juga ada ini materi-materinya juga terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Tentunya ini juga kita perlu harmonisasi dengan peraturan perundangan lintas sektor terkaitnya. Kemudian kami menyambung juga apa yang disampaikan oleh Ibu sebelumnya bahwa untuk konsideran menimbang menurut kami tidak perlu dicantumkan RPJMD. Sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 bahwa konsideran menimbang itu memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis pembentukan produk hukum daerah tersebut. Nah, ini tentu dapat kita lihat di dalam naskah akademik yang pada bab yang mengatur tentang sosiologis, filosofis, dan yuridis dari pembentukan produk hukum daerah tersebut. Jadi menurut kami tidak perlu dicantumkan RPJMD tersebut dalam konsideran menimbang. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu karena kami belum melihat rancangan peraturan daerah dan naskah akademik yang sedang disusun. Mungkin secara umum masukan kami lebih menekankan pada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun suatu rancangan peraturan daerah, khususnya dalam menyusun rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan perhutanan sosial tersebut. Agar rancangan peraturan daerah yang kita susun ini sesuai dengan kewenangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan memang benar-benar dibutuhkan dalam perkembangan pembangunan khususnya di Sumatera Barat. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wir atas masukan terhadap rancangan Perda Perhutanan Sosial ini. Memang benar Bu, ini kan kita masih dalam bentuk menjaring masukan. Jadi draftnya juga baru berupa draft rancangan. Nah, semoga dengan masukan dari Bapak dan Ibu dari penanggap ini semakin memperkuat juga nantinya
muatan ranperda yang sedang disusun ini. Nah, untuk sisi penanggap mungkin sampai di sini Bu, dan kita akan minta dulu dari para hadirin yang ada di sini yang juga mau memberikan masukan terhadap ranperda ini, dipersilahkan. Ya, silakan Bapak yang di belakang. Mbak Ambo dulu. Terima kasih waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Sahriman, Ketua HKM Gunung Leco dari Pasaman Barat. Di sini saya menanggapi baik yang disampaikan oleh dari Kemendagri dan juga Kemenhub tadi Bu Riza ya. Dari Kemendagri Pak, Ya, kemudian dari KLHK, ya. dan dari TP3PS Nasional, dan Kepala Biro Hukum Pemprov Sumbar. Jadi ada 4 penanggap nih Pak. Jadi menanggapi itu, merunut kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, biarpun itu sudah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu terkait dengan pencegahan, pemberantasan, dan dalam kawasan hutan. Jadi kalau masalah penyusunan undang-undang yang akan kita terapkan ini, peraturan yang kita apa ini, saya rasa itu bagus-bagus saja, cocok-cocok saja. Cuman yang ingin kami sampaikan, ya yang ingin kami tekankan yaitu masalah penerapan di lapangan. Saya tengok undang-undang itu pun bagus, kalau penerapannya di bawah tidak terrealisasi, saya rasa itu hasilnya juga nihil. Kami sekarang di daerah kami di Pasaman Barat, itu saya rasa konfliknya itu udah nggak kurang lagi, terkait dengan illegal lodging, illegal mining, dan lain-lain sebagainya. Jadi ini kami sampaikan juga kepada ibu-ibu yang di kementerian, masalah Permenhub, Permendagri ini saya rasa di daerah ini sangat juga kurang cocok. Sebabnya terkait yang kita disebutkan Ibu tadi itu, termasuk otonomi itu semakin diruncingkan. Apalagi kewenangan kehutanan ini sudah di provinsi. Kalau ada kejadian di kabupaten, apalagi kami di daerah pinggir sana, ada kejadian dilaporkan ke sini memakan waktu 6 jam baru sampai, yang kejadian udah hilang. Jadi kami harapkan kepada dari Kemendagri maupun dari Kemenhub, KLHK, supaya ini dibahas kembali masalah undang-undang ini. Kewenangan, saya membahas masalah kewenangan lagi nih Bu Riza. Supaya kewenangan itu kalau dapat dikembalikan lagi ke kabupaten. Iya, sebab ini sangat ruwet. Yang di kabupaten itu sekarang tidak ada yang tahu masalah kehutanan. Boleh kita cek yang di dinas kehutanan sekarang, yang di kabupaten itu udah pencar-pencar. Dia eshud, ada ke Bapeda, ada ke Capil, sudah tidak tepat lagi saya tengok. Jadi sarjana-sarjana kehutanan kita itu banyak yang hilang, tidak tepat lagi kinerjanya. Jadi harapan kami supaya itu bagaimana cara penerapan penjaringan pemasukan rancangan Ramperda ini Ibu Riza. Sebabnya ini sangat tergantung kepada masyarakat kita itu untuk efek dan sampingnya. Masyarakat kita itu kalau dibahas dengan pencegahan atau pemanfaatan atau kesejahteraan dan juga masalah pengangguran. Kalau pengangguran ini, kalau di kawasan hutan itu bisa bermanfaat bagi masyarakat kita bila hutan itu dihancurkan. Kalau tidak dihancurkan, mereka tidak bermanfaat. Sebabnya hasilnya pun, pemasarannya pun Bu Riza, kita bilang HHBK, tidak
sesuai hasilnya dengan pemasarannya. Jadi masyarakat itu tidak cenderung dengan hal seperti itu. Kita cari jalannya supaya bagaimana kita merawat hutan atau mengkaji pemanfaatannya saja. Siapnya kalau pemanfaatan itu supaya bisa dimanfaatkan, kalau kita tanya masyarakat itu, memang hutan itu harus dihancurkan. Sementara kita pelestarian tujuan kita. Dengan kawasan hutan kita yang 54,43% itu benar saya rasa kawasannya segitu. Tapi kalau kita cek ke lokasi yang produktif itu berapa persen lagi? Itu juga pertanyaan itu Pak Frans. Berapa persen lagi kira-kiranya kalau di Goroncek yang produktif atau yang hijau? Ada enggak 50% lagi dari 54, sekian persen tadi? Saya rasa udah kritis sekali Pak Frans. Sudah itu masalah pengawasan. Ini juga saya rasa lemah. Dinas Kehutanan, baik pun dinas terkait, apalagi lingkungan hidup. Lingkungan hidup ini tidak mengerti dengan hal itu Pak Frans. Sampai di Pasaman Barat, masa kok kami minta PAD-nya target cuma minta 200 juta. Masa lingkungan hidup cuma sanggup 200 juta PAD? Apa nggak bisa mencari penghasilan yang lain? Cuman 200 juta, cuma perbelanjaan orang tuh miliaran. Minta belanja barang sekian. Cuman PAD 200, cuman urusan sampah aja dengan pasar. Coba kita bayangkan. Tapi kalau kita gali potensi yang ada di situ, lingkungan hidup memang bisa ikut di situ. Ya termasuk emisi karbon. Saya tanya juga itu Pak Frans, masalah karbon ini bagaimana? Kompensasinya terhadap daerah. Saya tanya lingkungan hidup, termasuk dinas terkait, tidak ada kompensasinya untuk Pasaman Barat. Kita mempunyai hutan, tidak mungkin tidak menghasilkan emisi karbon. Kami minta penjelasan itu juga Pak Frans. Siapa yang mendapat emisi karbon? Mentawai itu kalau nggak salah dapat. Kita juga punya hutan lindung di daratan Sumatera ini. Kemana anggarannya? Jadi saya tanya kepada lingkungan hidup, mereka tidak tahu dengan karbon ini. Apa nggak parah itu, Frans? Dinas tidak tahu. Jadi seharusnya saya sebenarnya tadi mengharapkan Bapak Wakil Gubernur itu harus ada di sini. Jadi untuk menerapkan, untuk menindak dinas-dinas yang tidak becus menjalankan bidangnya masing-masing. Termasuk lingkungan hidup itu seharusnya dia mempunyai potensi yang sangat tinggi. Makanya di daerah kita Pak Sumatera Barat ini cuman pembahasan kita hutan lindung ini cuman. Kalau kita kaji pelaku usaha, mereka itu cenderung memang untuk berurusan dengan hutan. Tapi kalau kita suruh mereka mencari potensi untuk pengolahan kawasan wisata yang nilainya sangat tinggi, mereka nggak mau itu Pak Frans, nggak mau. Agak berat lah. Cuma cenderung mencari kawasan mana yang mau dibikin sawit, berapa luas, baru mereka tergiur investor itu. Kalau untuk objek wisata, potensi wisatanya mereka agak berat saya tengok. Udah sering saya telusuri. Mungkin itu saja dulu. Oke. Sekian, terima kasih. Terima kasih Pak Sariman. Sesi ini hanya untuk 3 pertanyaan ya Bapak. Selanjutnya Bapak yang di ujung belakang. Yes. Terima kasih Ibu Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul dari KPAP Pesisir Selatan. Sepintas saya sudah baca draft perda ini. Dalam bab 1 tentang ketentuan umum angka 6 ada mengang hutan hak, ada definisi hak. Kita ketahui bahwa hutan hak ini sudah kewenangan daerah. Ini mestinya di sini diatur lebih tegas.
Karena saya lihat sekarang ini kementerian dia bikin aturan tentang hutan hak, tapi mengabaikan dalam pemanfaatan hutan hak itu. Jangan nanti ugal-ugalan kita yang tinggal lagi bencananya di daerah. Jangan cuma tanggung jawab saja. Mungkin itu di P9 juga diatur tentang hutan hak itu di pasal 76. Hutan hak itu apa? Ditetapkan oleh menteri, ceritanya di sana. Tapi tidak pernah ini dilakukan. Sementara pelayanannya dilakukan. Pemanfaatannya. Jadi mungkin Pemda atau daerah bisa lebih mengkat pemanfaatan hutan hak ini dan juga memasukkan pola perhutanan sosial. Karena kalau hutan hak ini sudah ditetapkan oleh menteri, tentunya ada kompensasi yang harus dibayar oleh negara ke hutan hak. Salah satunya mungkin dalam bentuk PS atau kegiatan-kegiatan lain. Mungkin itu karena saya tidak melihat pasal-pasal mengatur tentang hutan hak di sini. Sementara di ketentuan umumnya ada. Baik. Itu saja Pak. Barangkali ini kesempatan untuk mengatur hutan hak di Sumatera Barat. Karena ada hak ulayat, hak perorangan, hak kaum segala macam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Samsul atas pertanyaan atau sarannya. Terakhir, satu penanggap lagi dari peserta. Silakan Bapak yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Moderator. Kami Adri dari Sekretaris Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan. Pertama kami mengucapkan menyampaikan apresiasi terhadap DPRD Provinsi Sumatera Barat. Menurut informasinya memasukkan rancangan peraturan daerah Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Karena memang DPRD jarang membuat hak inisiatif untuk membuat perda. Kali ini perda Sumatera Barat sudah maju. Sehubungan dengan apa yang disampaikan tadi, mungkin rancangan perda kami draftnya kami belum baca, tapi ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan di sini, Ibu. Yang pertama, kami tidak tahu ini apakah di dalam rancangan perda perhutanan sosial ini diatur tentang kejelasan batas-batas hutan yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Batas-batasnya. Karena memang Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu para hadirin, hampir rata-rata kami di Kabupaten Pesisir Selatan itu tidak tahu mana yang hutan-hutan, mana yang TNKS, mana yang hutan lindung, mana hutan yang bisa dikelola, itu belum ada jelas mana petanya. Sehingga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu ada terjadi kasus Wali Nagari membuat kegiatan ternyata berada di hutan lindung dan itu masuk di dalam kasus kepolisian. Nah, ini kita mengharapkan tentu dengan adanya perda ini ada kejelasan dari masyarakat kita mana hutan-hutan yang bisa dimanfaatkan untuk perhutanan sosial ini. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, kegiatan-kegiatan yang ada di hutan di perhutanan sosial ini, apakah ini dilaksanakan oleh perorangan atau kelompok-kelompok masyarakat, karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, karena di Kabupaten Pesisir Selatan pada umumnya itu ada masyarakat yang sudah berada di lokasi-lokasi kehutanan, sementara mereka tidak sadar bahwa mereka itu telah berdomisili di lokasi perhutanan. Jadi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu, apakah ini masyarakat yang sudah terlanjur sadar atau tidak sadar berdomisili di daerah kehutanan dan berusaha di lahan-lahan hutan itu, bagaimana ke depannya, apakah ini juga diakomodir di dalam perda ini. Seterusnya satu lagi, beberapa waktu yang lalu kami pergi ke Padang, ke daerah Gadut sana. Itu di sana ada perkebunan masyarakat secara umum, secara umum. Dan ternyata di situ ada rencana jual beli tanah perkebunan yang telah digarap oleh masyarakat. Dan informasinya kepada kami, tanah itu bisa dibeli tetapi tidak bisa disertifikatkan.
Kenapa? Karena ini masih masuk kawasan hutan katanya. Berarti Bapak dan Ibu-ibu kami pertanyakan di sini, setelah lokasi-lokasi yang telah dikelola oleh masyarakat itu sendiri, telah lama mungkin mereka berada di situ sampai tanamannya sudah besar, sudah menghasilkan dan segala macam, tetapi mereka tidak bisa mensertifikatkan tanah. Bahkan ya ada yang akan menjual beli tanah dengan catatan tidak akan bisa disertifikatkan. Nah, ini apakah bisa diakomodir ataupun ada pengaturan di di Perda tentang perhutanan sosial. Mungkin itu informasinya dulu Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Dari Bapeda Bapeda Pesisir Selatan ya. Terima kasih Pak. Mau Pak? Hal ini pertanyaan ini akan ditanggapi oleh Pak Afras. Dan nanti juga di Zoom apakah sudah ada Pak Kadis operator? Belum. Jadi mungkin akan ditanggapi oleh Pak Afras. Nah, tapi nanti di sesi diskusi itu akan didiskusikan kembali di kelompok untuk memperkuat pertanyaan-pertanyaan atau masukan untuk Ranperda ini ya Bapak dan Ibu. Silakan Pak Afras. Ya, terima kasih Lija, Pak Sapirman, Pak Ocu, sama Adri ya, Pak Adri ya. Saya mulai dulu Pak Sapirman dari Gunung Leco. Beliau ini masih sempat anggota dewan ya Pak ya? Masih anggota dewan? Ya kalau Pak anggota dewan, ya pertanyaannya begitu Pak. Saya mohon maaf ya, saya sebenarnya ini nada ranahnya Pak Kadis. Tapi karena saya pengalaman, ini Pak Sapirman ini kan teman saya nih udah lama nih. Waktu saya di pengamanan 12 bidang pengamanan hampir 7 tahun, 12 tahun lah saya di bidang itu ya. Yang pertama yang saya bilang masalah penegakan hukum. Ya, saya ambil dulu masalah penegakan hukum. Saya rasa kalau nanti ada laporan tertulis, kasusnya jelas, apalagi dengan kepala bidangnya sekarang Pak Mego, yang Bapak laporkan itu bisa. Ya, bisa diselesaikan itu. Karena kita tidak lagi bicara kalau sudah memang yang sebagaimana diceritakan oleh Pak Sapirman itu rasanya sudah hancur, ini istilah dirambah habis-habisan ya. Itu harus memang penegakan hukum. Ya, saya rasa bisa itu. Karena berapa kejadian sekarang kalau Pak Sapirman melihat kejadian yang sudah kita penegakan hukum di pesisir selatan, di 50 kota, di Damas Raya, itu lagi ada proses ini. Kebetulan kepala KPH-nya sedang di luar, ya. Artinya kita di kehutanan, ya kita pilah-pilah mana yang proses hukum kita pakai undang-undang hukum, ya undang-undang 18 itu, ya. Tapi kalau ada proses masyarakat, ya tentu kita coba pilah-pilah. Itu sebenarnya. Makanya saya bilang ini enggak kapasitas. Tapi saya rasa kejadian saya baru purna tugas ini lebih kurang 1,5 bulan. Tapi kalau saya dalam komposisi ini saya bisa jawab tegak-tegak. Tapi saya yakin lah kalau ada Pak Yos pasti beliau akan bertegas-tegas jawaban. Ya. Lalu yang kedua masalah kewenangan. Masalah kewenangan. Masalah kewenangan ini mudah-mudahan ini Pak Sapirman, saya sebelum pensiun waktu sebelum bidang pemberdayaan itu untuk Pasaman Barat akan segera itu dibentuk satu UPT tersendiri lagi kehutanan. Sudah keluar SK menterinya. Tinggal perubahan ya kebetulan saya ngawal sampai Jakarta terakhir ya sama SK menterinya bahwa nanti Pasaman Raya itu dipecah lagi jadi 2. Ya. Jadi KPH-nya ada di Lubuk Sekaping karena mungkin jauh lokasinya lepas pengendalian. Nanti yang di Pasaman Barat ada sendiri. Ya mudah-mudahan 2023 ini muncul sudah ada lembaganya. Ya, nanti kalau lebih detail tanya sama Pak Kepala Dinas. Ya. Kalau sudah ada lembaga situ lah pengawasan lebih jauh. Ya. Lalu masalah kabel trading, ini kan sudah ada program pollination. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Dedi tadi ya.
silakan aja nanti dipelajari. Kalau memang tertarik nanti didiskusikan, itu nanti di Pak Bambang Suyono ya. Bukan bidang kita di pemberdayaan tapi di bidang Pak Bambang Suyono. Pak Sapirman datang saja ke Pak Bambang nanti bicara tentang carbon trading. Ya, karena ini nanti program baru diluncurkan oleh Bu Menteri, ya program nanti sampai 2030 ya. Jadi semuanya jelas. Nah, secara umum ya ini cerita tentang Ramperda kita Pak Sapriman ya. Ramperda kita ini memang di kehutanan kalau kita lihat karakter Sumatera Barat, ini pengalaman saya di dinas, memang ada karakter daerah perbatasan sama daerah inti ya nak daerah daratan misalkan yang ada di Sumatera Barat dengan daerah pulau beda-beda ya. Karakter daerah Pasaman Barat berbatasan dengan Sumatera Utara itu memang rawan sekali kurang dari pengawasan kita. Itu satu keapaan ya. Makanya Pasaman Barat juga begitu. Sama juga di dekat pesisir perbatasan Jambi juga. Damasraya juga begitu. Itu karakternya. Tapi kalau kita lihat ya, kita lihat di daerah-daerah kayak Agam, 50 kota ya, terus Tanah Datar, pesisir bagian sini ya. Itu relatif masyarakatnya sudah masyarakat lokal yang sudah paham pentingnya perlindungan hutan. Memang kita harus kita akui interaksi antar masyarakat dengan kawasan hutan itu di Sumatera Barat demikian cair sebenarnya. Makanya inilah program perhutanan sosial ya. Kalau kita berjelas-jelas persoalan hukum terlalu banyak persoalan yang harus kita selesaikan ya. Habis energi kita bertempur saja dengan persoalan yang artinya kita ya yang kita hadapi masyarakat kita sendiri ya. Nah, ini yang jadi persoalan. Makanya ini kebijakan dengan perhutanan sosial inilah semacam jawaban ya, kebijakan dari pemerintah pusat terus kita implementasi, ini paling cocok pas buat kita di Sumatera Barat. Artinya kita main pendekatan kita bagaimana masyarakat itu bisa bergerak dengan catatan pertimbangan ekonomi tidak merusak pertimbangan ekologis ya. Jadi tunggu dulu Pak, ini cerita kan saya jawab dulu Bapak, kita nggak ada ini ya, nanti di perdalaman lah boleh ya, karena waktu kita terbatas. Jadi ini ceritanya. Lalu kita juga ada persoalan sosial ya, persoalan sosial ini cara kita merespon bagaimana semua kondisi rel yang ada di lapangan itu kita coba jawab dengan ini, karena ini kita melihat bukan jadi masalahnya yang menonjol tapi peluangnya yang harus kita ambil itu sebenarnya ya. Jadi Pak Sapirman, jadi yang kedua Pak Samsul Bahri di pelap tadi juga waktu awal saya sampaikan di peraturan Menteri P9 itu ya, kalau definisi perhutanan sosial jelas disampaikan bahwa perhutanan sosial ya itu menyakup yang lima skema itu ya, hutan desa atau hutan nagari di kita, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Kalau di definisi perhutanan sosial. Tetapi kalau di P9 itu masuk juga pengaturan terhadap hutan hak dan hutan rakyat. Di hutan hak dan hutan rakyat itu diberikan kewenangan untuk pemerintah daerah, gubernur untuk mengaturnya. Bahkan saya lihat sekilas saja di hutan rakyat itu gubernur harus membuatkan laporan pemetaan. Mungkin nanti teman-teman BPDAS itu paham itu ya. Mestinya begitu. Nah, ini apakah kita masukkan di ini, nantilah kita bicarakan, karena judul kita belum sampai ke situ. Termasuk juga di dalam P49 itu ada masalah jangka benah ya, masalah keterlanjuran ya. Jadi ini di P9 itu semuanya, karena saya sampaikan 200 pasal ya, dengan tebal, kalau saya udah print itu tebal segini, itu 260 lebih
saya ingat itu dengan lampiran-lampiran ya, itu ternyata ya banyak pengaturan-pengaturan yang masih banyak didominasi. Saya lihat peluang-peluang yang harus kita isi di daerah. Ya, ya ini yang kita melihat peluang-peluang itu yang kita isi di daerah, yaitu penguatan posisi kelompok kerja Pokja, penguatan di pendampingan, ya penguatan di di bisnisnya, ya di pengusahaan. Ini yang harus ini. Lalu kalau di Utanha, ya nggak apa-apa nanti kalau memang kita bisa atur, karena memang kita coba diskusikan dengan teman-teman di PRPH. Ya perlu enggak sedikit aja disampaikan. Ya, ya nggak apa-apa, termasuk di hutan rakyat. Sehingga ada teman-teman di daerah juga bisa bekerja sekali perda muncul, persoalan hutan hak, hutan rakyat juga muncul. Selesai, enggak apa-apa, itu sebagai catatan kita, bagus juga. Ya. Lalu Adri, ya dari Pesisir Selatan, ya masalah batas, saya secara teknis nanti mungkin itu ada Pak Samsul, kepala KPH-nya, ya, Pak Samsul, itu Pak kepala KPH. Jadi kalau masalah batas itu jelas, apalagi terutama di situ kan ada hutan produksi terbatas, ada taman nasional, ya kan? Ada hutan lindung. Jadi sebenarnya bagi kita orang kehutanan dan bagi orang-orang yang sangat hafal atau berkecimpung di lingkungan kehutanan, persoalan batas itu sekarang bukan menjadi hal yang paling ke depan untuk dipersoalan. Karena itu bisa batasnya batas digital, ya. Itu bisa. Lalu persoalannya yang mencuat itu bukan persoalan batas kalau saya rasa. Ini persoalan sudah keterlanjuran masuk di dalam aktivitas. Nah ini yang sebenarnya yang harus kita selesaikan. Inilah mekanisme perhutanan sosial ini yang harus bisa kita masuk penyelesaian. Ya. Jadi kalau ada masyarakat di pesisir selatan sudah terlanjur beraktivitas dan rasanya pastilah Pak Wali Negari ataupun siapapun ya yang sudah terjerat persoalan hukum udah pernah diingatkan. Nggak ujuk-ujuk aja, pasti. Karena prinsip kita biasanya kita sudah ada preemptif. Ya, ada sosialisasi dulu, ada preventif. Penegakan hukum mudah terakhir. Ya. Saya hafal, saya sampaikan tadi sama dengan Pak Sapriman, 7 tahun saya ngurusi bidang pengamanan. Saya hafal pesisir, saya hafal Pasaman Barat. Ya, jadi itu karakternya berbeda. Pesisirnya yang sebelah sini Pak ya, bukan batas Bengkulu. Batas Bengkulu mirip-mirip aja itu sama Pasaman Barat. Ya, jadi inilah jadi masalah. Lalu yang selanjutnya masalah untuk perorangan. PS itu bisa di aturan PS itu untuk perorangan boleh. Untuk kelompok boleh, untuk koperasi boleh. Nggak ada masalah. Untuk siapa? Bisa. Ya. Lalu yang terakhir masalah ada jual beli lahan. Ya. Kalau saat terakhir saya waktu di bidang perizinan di perencanaan, biasanya tidak akan pernah mau teman-teman di agraria menerbitkan sertifikat pada kawasan. Karena kalau itu terjadi, lah pastilah hasilnya yang bersangkutan terjerat persoalan hukum. Karena sekarang tentu saja ya yang menjadi persoalan ya, kalau sudah bentuk bukti tertulis itu kan sudah produk hukum. Nah, kalau ini dikatanya dia menjual beli ya, mungkin itu ya persoalan ini aja antara dua belah pihak, ya dua belah pihak. Ya bisa jadi pada saat si pembeli itu dia yang kena hukum, persoalan hukum. Jadi ya hati-hati saja. Kalau saya berpesan hati-hati saja, karena saya biasanya waktu saya di bidang PRPH ya teman-teman ya biasa saya jadi saksi ahli. Saya sering jadi ahli ya, diminta saksi ahli saya nyatakan sesuai aturan positif. Nah, lalu gini, dari 3 ini sebenarnya yang perlu PS ini solusi untuk
bagaimana pengelolaan berbasis di masyarakat. Salah satunya itu ya itu yang ketelanjuran tadi. Tapi bukan semuanya, belum. Karena tadi ingat ada yang penanggap kita dari Jakarta tadi mengatakan antara satu desa dengan desa lain bisa jadi berbeda. Ya, ragamnya berbeda persoalan. Betul. Ya, dalam satu desa yang bisa berbeda. Ada yang memang dia pingin hutan itu dijaga tapi mereka mendapat manfaat. Contoh, di 50 kota, ya mereka pingin kawasan hutan itu dijaga tapi sumber airnya menjadi pemanfaatan dan dijadikan wisata. Saya ngalami sendiri gitu. Tapi ada juga yang pengen, yaitu yang daerah-daerah marginal tadi, pengen hancur dulu. Atau udah keterlanjur, itu persoalan ya dinamika di lapangan itu luar biasa. Pengalaman saya di kehutanan begitu, ya. Nah, inilah pekerjaan ini yang kita harapkan begitu kita di Perda ini kita coba susun, ya. Tetap saja prinsip utama di kehutanan, walaupun begitu tentang bagaimana toleransi di perhutanan sosial, tetapi di dalam PP 23 ya di Undang-Undang 11 itu juga ada pertimbangan hukumnya di situ, ya. Bahkan di P9 di Peraturan Menteri 9 itu harus diprioritaskan bagaimana persoalan perlindungan. Kita bicara tentang ekonomi, bicara tentang sosial, tapi ekologinya harus betul-betul dijaga. Itulah prinsip kehutanan. Saya rasa itu, Bu. Terima kasih Pak Afras atas tanggapan dari pertanyaannya. Nah, untuk lebih memperdalam, mungkin di antara Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu masih ada banyak pertanyaan terkait Ranperda ini. Nanti kita akan perkuat di diskusi tematik yang akan dipandu oleh nanti ada 4 fasilitator dengan 4 kelompok. Dan untuk sesi talk show saat ini, mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Saya sebagai host, mohon maaf kalau ada salah dalam penyampaian dan bersikap. Saya tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi ini akan dibagi dalam 4 kelompok Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu. Yang kelompok pertama itu akan bicara soal sinergisitas para pihak dalam mendorong perhutanan sosial. Kelompok 1 akan bicara soal sinergi dan peran serta para pihak dalam perluasan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, kelompok kedua akan bicara soal fasilitasi dan pengembangan usaha perhutanan sosial. Dan kelompok ketiga adalah bicara soal perhutanan sosial sebagai usaha mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Yang keempat bicara peran perempuan dan kelompok rentan dalam perhutanan sosial. Nah, sebenarnya kami sudah membagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu dalam kelompok ini. Nanti silakan saja menempati posisinya masing-masing. Langsung gak usah dibagi lah. Sudah itu. Karena Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sudah duduk di posisi masing-masing saat ini, kita fokuskan saja. Jadi ada 4 meja ya Ibu. Di situ adalah kelompok 1, di samping sini adalah kelompok 2, ini adalah kelompok 3, dan ini kelompok 4. Silakan. Ya Pak. Ya. Ya. Boleh Pak.
Oke, makanya kemudian di diskusi ini nanti akan dipandu nih Pak, ada fasilitatornya nanti. Jadi nanti silakan Bapak mengungkapkan semua apa yang permasalahan yang terjadi di KPS maupun di lembaga KPS Bapak masing-masing begitu. Maupun dengan KPH atau PD itu yang terkait sinergisitas begitu Bapak. Ya Pak dan Bapak dan Ibu. Dan untuk link Zoom kita ucapkan terima kasih kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang sudah berpartisipasi di Zoom terkait talk show, diseminasi informasi dan penjaringan masukan rancangan peraturan daerah Sumatera Barat tentang perhutanan sosial. Terima kasih atas partisipasinya dan kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning.